Nah, tapi kita kemudian belajar dari jalanan. Kita menamakan Universitas Kehidupan, Fakultas Pengalaman, Jurusan Eksperimentasi. Saya rektornya, saya dekannya, saya mahasiswanya. Gitu. Tapi ciptakan sendiri kan. Tapi kita membuat metodologi belajarnya. Cara untuk belajar di Universitas Kehidupan, Fakultas Pengalaman, Jurusan Eksperimentasi itu ada. Itu metodologis, itu bukan ngawur. Halo teman-teman semua, baku dapat ulang dan kita Tuan Muda Koko dalam acara Baku Muka. Nah, mengawali orang pejumpa di acara Baku Muka, kita ada pantun Sadiki for tamang-tamang semua. Mari kita belum terlalu hafal sih, cuman kita mau baca coy. Laki-laki tampan menjadi biduan, menyanyikan lagu nan gembira. Apa kabar pemirsa sekalian? Torang baku dapat dalam acara Baku Muka. Boleh begitu? Ya, di kesempatan kali ini ya, kalau kita ada sedikit pantun berarti ada DP hubungan tapi narsum yang mau datang di kesempatan podcast Baku Muka kali ini seorang seniman, sastrawan ya. Penyair juga, sapa DP orang langsung torang sapa, kita panggil Bung Jamal Irot. Halo Bung. Halo Jamal, apa Koko. Kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Dang? Nih kesibukan ini cukup padat sehingga boleh katuk datang Kang kita pi acara Baku Muka. Bagaimana? Ya, justru sekarang lebih longgar ya. Lebih longgar. Ya, dibandingkan kemarin-kemarin itu ya. Karena saya sempat search nih ada beberapa kesibukan dan tanggung jawab penting ya. Sebagai salah satu orang yang mengurusi soal pemilu. Betul. Pokoknya the best lah. Dan di kesempatan kali ini torang mau baca cerita panjang lebar mengenai seperti apa menjadi seorang penyair dan lain sebagainya. Torang tahan dulu sebelum torang bedak lebih apa itu Bung Jamal karya-karya yang perlu tamang-tamang semua tahu. Torang saksikan dulu di tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Tolong hari ini jangan tanya arti merdeka. Jika yang kau maksud sekadar kibar bendera, jika warna sejarah setara selembar kain, bisa kau pakai sebagai ikat kepala sekaligus menyeka amis ketiak. Coba tanya, bagaimana perahu-perahu sudi melayari pagi jika samudra telah kau racuni? Jika teluk juga pantai sudah lama takluk terperangkap senja muram. Lalu dengan apa kau kabarkan damai jika embun enggan membelai pohon-pohon, jika sejuk malam telah lama tinggalkan desa menyisakan bekas lebam di sekujur jiwa? Selebihnya dengan panji-panji dikibarkan itu, sanggupkah kita meringkus sesal dan kaku sedang jalan-jalan takluk pada gerimis batu? Oke, tadi gagas sekali tuh video torang dah sama-sama Mbak Uni ya mengenai konservasi napas kita. Ya. Itu apa dan bagaimana sebenarnya Bung Jamal? Kalau kita lihat sih kita punya gambaran dari DP tayangan yang ada itu ada di alam terbuka gitu kan. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan DP judulnya napas ya kan, banyak pepohonan itu DP background, ada pantai, ada gunung gitu kan, perbukitan dan lain sebagainya. Apa ya kemudian dari judul tayangan tadi konservasi napas hati, pesan apa yang kemudian diangkat untuk tayangan tadi itu? Ya, Bung Jamal. jadi terima kasih Koko. Itu karya musikalisasi puisi. Jadi ada sebuah puisi lama sebetulnya, judulnya Merdeka Adalah. Jadi puisi itu
tulis dalam konteks saya merenungi tentang makna kemerdekaan. Oke. Nah, kita launching juga bulan Agustus lalu. Pas kemerdekaan. Iya. Oke. Nah, itu untuk memaknai kemerdekaan hari ini. Ada penggalan lirik di situ yang disampaikan. Lalu dengan apa kau kabarkan damai jika samudra telah kau racuni, jika teluk juga pantai sudah lama meninggalkan desa. Nah, itu kurang lebih membicarakan tentang kerisauan dan kekhawatiran hari ini orang memaknai kemerdekaan sebatas kibaran bendera merah putih misalnya. Kemudian kemerdekaan yang sesungguhnya itu kan ketika kita bisa menghirup udara dengan nyaman. Sementara perilaku kita tidak mencerminkan bahwa kita memaknai kemerdekaan yang diberikan oleh alam semesta ini. Betul. Bahkan cuma kalau bisa dibilang Bung Jamal itu memaknai kemerdekaan ini kok cuma sebagai simbol setiap tahun event tahunan tuh tiap tanggal bendera, 17 tiap tanggal 17 Agustus itu harus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun ada pesan penting tadi Bung Jamal bilang. Dilanjutin ya. Jadi saya itu bekerja sama dengan seorang seniman muda namanya Rifki Sagai. Dia kemudian mengaransemen yang pakai gitar tadi di pinggir pantai itu ya. Betul. Rifki mengaransemen musiknya dari lirik puisi dan juga lagu yang saya tulis itu kemudian kita gabungkan menjadi sebuah karya musikalisasi puisi. Nah, ini sebetulnya dari segi karya seni, puisi itu kan ketika dia ditulis itu karya sastra. Betul. Tulisannya lirik puisi itu. Tapi ketika dia dialiwahanakan ke dalam bentuk video musikalisasi puisi atau pertunjukan di panggung, itu sudah seni yang lain, sudah bukan seni sastra lagi. Nah, sehingga sebutannya apa tuh, Dong? Bisa seni pertunjukan atau bisa ada juga adaptasi atau adaptasi karya puisi ke dalam film, video project dan lain-lain. Nah, dan saya lihat sekarang kecenderungan karya kalau misalnya mengikuti ada yang anak Boltim juga yang Novia Bahmid membuat karya Wonderland Indonesia dengan Alfie Rev. Itu kan bentuknya mau bilang film pendek bukan, mau bilang full karya musik juga bukan. Tapi Kota Baru. Ya, itu kan video project untuk dan saya pikir seperti itulah karya-karya dan sebetulnya mirip kalau dari segi metode garapan karyanya mirip. Saya mengaliwahanakan puisi saya ke dalam musik dan video project. Mirip seperti itu dan mungkin itu yang lagi tren ketika saya lihat puluhan juta orang menonton Alfie Rev dan Novia Bahmid. Meskipun kami baru 1000-an orang yang menonton konservasi napas kita, tapi lumayan lah untuk respon publik. Baru sekitar 2 minggu kita upload, lumayan respon publik dan ada komentar-komentar di dalamnya yang menurut saya itu mencerminkan ada efek yang ditimbulkan, efek aware, orang mulai sadar bahwa memaknai kemerdekaan seperti yang Koko tanyakan tadi tidak sekedar kibaran bendera setiap seremonial saja, resepsi saja, tetapi lebih ke kontemplasi, refleksi, merenungi makna kemerdekaan sesuai dengan konteks permasalahan kita hari ini adalah kita mengalami krisis lingkungan hidup, krisis udara yang sehat, bahkan saat ini polusi sampai di situ bahkan saat ini polusi udara di ibu kota lagi menjadi momok yang menakutkan. Bahkan ada program pembatasan operasional kendaraan sekarang di Jakarta kan. Tapi saya pikir itu hanya kasus-kasus saja yang sebetulnya yang ada bencana laten yang sedang mengincar atau mengancam kehidupan kita ketika perilaku masyarakat kemudian tidak kita sering ingatkan. Nah, salah satunya mengingatkannya lewat karya-karya gitu. Wis keren. Orang bilang basinggung mar alus. Lewat karya yang kemudian Bung Jamal kolaborasi dengan teman-teman lainnya yang kemudian menghasilkan sebuah hasil karya yang bagus. Batumbu mar nyandak saki. Iya, gitu. Saki mar nyak badara. Saki di dalang. Iya, Kang. Dari setiap penggalan lirik yang Bung Jamal bacakan yang sempat saya tangkap, ada kemudian pesan moral di sana. Terkandung pesan moral yang kemudian ini menyasar sebenarnya
banyak orang gitu. Bagaimana kemudian diingatkan untuk menjaga lingkungan, kelestarian, agar bagaimana kelangsungan itu dapat kelangsungan hidup itu dapat terjadi. Nah, sekarang ini juga menjadi hal penting ketika banyak sekali pencemaran lingkungan terjadi, ya kan? Kurang sadarnya masyarakat hal kecil aja Bung Jamal, seperti membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Kadang-kala orang yang tinggal di pinggiran kali dapat dengan entengnya langsung membuangnya, ya kan? Hal-hal seperti ini ya kemudian yang harus dibangun sebenarnya dalam tanda kutip kesadaran. Melihatnya seperti apa Bung Jamal? Ya, betul. Nah, jadi tahapannya kan kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan sekitar. Nah, kalau saya kemudian memahaminya, mencoba mencari ide dari persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang perspektif masyarakat, cara pandang orang itu pada umumnya kalau terkait soal kebersihan, soal sampah itu dari dulu tidak berkembang. Kumpul, angkut, buang kalau sampah. Itu sudah lumayan. Ada yang langsung buang, tidak dikumpul, tidak langsung dibuang. Tapi perspektifnya ketika bicara tentang pengelolaan sampah, saya sebetulnya ada seorang teman yang seniman, dia melukis dengan sisa-sisa sampah, namanya dia orang Minut, orang Air Madidi di komunitas pecinta alam tunas hijau, namanya Bung Iin. Dia menginisiasi untuk membuat lukisan dan beberapa kali kita kegiatan sama-sama. Saya baca puisi, dia memamerkan karya-karyanya dari sampah. Nah, ada semboyan, ada slogan yang disampaikan oleh Bung Iin, dan menurut saya itu bisa kita pakai untuk campaign, yaitu kita pe sampah, kita pe tanggung jawab. Nah, coba orang semua sosialisasikan itu. Betul. Selalu sebut kita pe sampah, kita pe tanggung jawab. Maka ketika kita mau buang, masa kita mau lepas tanggung jawab? Betul. Kita pe sampah, masa orang lain mau tanggung jawab? Nah, tentu saya dengan kapasitas saya berkesenian dari tahun 2000, mungkin Koko baru lahir. Saya berkesenian dari tahun 2000 di jalanan. Saya ini bukan seniman sekolahan, saya produk jalanan. Jadi saya belajar teater, belajar seni puisi, belajar musik, saya mengamen itu dari jalanan. Sekaligus saya mempelajari kehidupan di jalanan, kemudian diangkat di dalam karya dari tahun 2000-an. Tahun 2000-an usul. Kalau tahun 2000 itu 23 tahun, Kang, kalau di 2023 sekarang. Nah, Bung Jamal, kita kok penasaran tuh, setiap orang punya panggilan hidup masing-masing, punya kecintaan untuk sebuah pekerjaan, kecintaan kepada tanggung jawab, ya kan? Nah, kemudian Bung Jamal ini memilih untuk ada sebagai, boleh dikategorikan sebagai seorang sastrawan begitu atau bagaimana? Lebih ke seniman sebenarnya. Lebih ke seniman. Oke. Karena seni dia mencakup. Akhirnya memilih untuk sebagai seorang seniman, jadi seorang penyair. Kemudian apa yang bilang bikin Bung Jamal tertarik untuk menggeluti dunia sebagai seorang seniman, penyair. Bung Jamal. Itu yang kita mesti cari tahu. Menarik sekali angle pertanyaannya. Kita rasa memang itu passion, itu panggilan. Panggilan karena kita pernah terjedah 5 tahun menjadi komisioner penyelenggara pemilu. Saya kebetulan ketua KPU Pulau Mono Timur. Sekarang kalau diberikan kesehatan, umur panjang, saya akan bergiat sebagai penggiat pemilu independen. Jadi tidak berlembaga, tidak menjadi penyelenggara negara, tapi secara individu saya akan bergerak dengan kapasitas saya sebagai seniman. Saya akan mengamen, baca puisi di mana-mana, mengkampanyekan tentang pemilu bersih, anti politik uang, kemudian mengkampanyekan pemilu yang jujur adil. Nah, itu yang akan saya lakukan ke depan. Nah, namun yang saya mau cerita terkait dengan Koko pertanyaan tadi soal panggilan jiwa itu. Nah, itu kita rasa memang dimanapun kita berada, ruang apapun kita isi, termasuk kemarin 5 tahun menjadi KPU, kita selalu dipanggil oleh panggung kesenian, konser dengan karya-karya, konser puisi dan puisi akustik. Jadi saya kan bisa musikalisasi puisi, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa baca puisi, bisa orasi budaya. Nah, saya sampaikan di situ. Dari panggung itu saya lihat bahwa dimanapun kita berada, kita selalu dipanggil oleh panggung kesenian itu mungkin yang dinamakan panggilan jiwa tadi, pertanyaan dari Koko. Pesan sebuah pena, jadi pena ini pulpen. Nah, kita bicara bahwa betapa pulpen itu dia bisa menggambar rumah dan menggambar penjara. Dia bisa menulis tentang kebahagiaan dan bisa menulis tentang kesengsaraan. Tadi kan Bung Jamal bilang kenapa Bung Jamal begitu cinta dengan sampai tertarik jadi seorang seniman, bahkan
penyair gitu karena memang panggilan. Nah mungkin tamang-tamang podcast di rumah itu Baba tanya begini Dang, seberapa menarik jadi seorang seniman? Ya. Bagaimana itu? DP doi banyak kah atau relasi tambah banyak gitu tuh? Semakin orang kenal karena kan tadi Bung Jamal bilang panggung dari panggung satu ke panggung yang lain form mau kasih pentas tuh karya-karya yang Bung Jamal sobekeng dan bagaimana DP menariknya seperti apa? Bonusnya banyak kok. Apa DP itu bonus? Kan bonus kan itu bisa orang kenal. Betul. Itu sama dengan Koko jadi presenter itu kan sebetulnya passionnya bukan supaya menjadi top, tapi dengan sendirinya orang kenal betul. itu sudah bonus sudah. Tapi hal yang lebih substansial yaitu tadi orang bagi kita kalau soal dapat materi atau itu pasti karena rezeki Allah soator. Betul. Dimanapun orang bergiat pasti ada di situ. Iya. Kita sebelum jadi komisioner KPU, kita menjalankan kita di dunia seniman kita kan tahun 2018 jadi ketua KPU. Nah 5 tahun kan? Iya. Nggak rasa. 2017 kita barusan dikirim oleh Kementerian Pendidikan ke Kepulauan Natuna, ke daerah terluar. Itu program Badan Bahasa Nasional Kementerian Pendidikan. Programnya itu setiap tahun mengirim 5 atau 6 sastrawan ke daerah-daerah terluar. Kita disuruh membuat proposal. Tujuan apa dah? Nah, kirim sastrawan kemudian kita dimodali dengan uang saku, kemudian kita berkarya di situ, kemudian pulang juga kita menulis apa yang hasil orang dapatkan di situ tentang kehidupan masyarakat di daerah-daerah terluar. Nah itu sebelum itu kita keliling-keliling Indonesia cuma baca puisi. Jadi orang kalau bilang puisi tidak bisa bikin orang hidup atau mengamen atau jangan salah. Kita bisa hampir semua tempat di negara ini kita sudah datangi, banyak tempat. Justru sebelum di penyelenggara pemilu, justru masih kita sebagai penyair, sebagai seniman, kita mendapat banyak kesempatan, mendapat banyak panggung. Jadi, tapi itu semua bonus. Substansinya adalah bagi kita lakukan apa yang tadi panggilan jiwa. Itu dapat rasa. Karena seniman itu dia punya yang namanya kalau di hewan namanya insting. Kalau orang kan DP nama intuisi. Intuisi itu lebih halus. Jadi panggilan intuisi. Kita ada quotes yang kita backing. Apa dah? Layani panggilan intuisi Anda. Karena panggilan intuisi itu cuma sepersekian detik. Kita suka Koko kadang-kadang kita suka latihan biola kadang-kadang ada kita suka belajar piano itu cuma sepersekian detik itu panggilan intuisi itu. Tapi ketika Anda layani sama dengan ada kita petamang sekarang dia dia seorang penulis tapi penulis umum, dia menulis esai, menulis berita jurnalistik. Tapi tiba-tiba dia ada panggilan untuk menulis puisi. Saya bilang layani itu, jangan abaikan itu. Caranya layani panggilan intuisi Anda, maka Anda akan bertemu dengan hal-hal hebat dan Anda akan bertemu dengan orang-orang hebat bahkan melebihi kehebatan mereka. Bertemunya dengan kita kemudian bertemu dengan misalnya penyair Sapardi Djoko Damono almarhum, penyair Gunawan, bukan bertemu secara fisik tapi bertemu di karya. Kita kemudian karena kita melayani panggilan intuisi untuk belajar menyair, belajar puisi, kemudian kita cari referensinya siapa. Kalau di Indonesia mungkin yang ada Sutarji Kalsumbahri, ada Gunawan Muhammad, ada Sapardi Djoko Damono dan Rendra, penyair-penyair besar hebat, itu, Taufik Ismail. Nah, kita dengan sendirinya akan dipertemukan dengan dorang, mungkin tidak secara fisik tapi secara karya. Betul. Nah, kemudian kita akan mulai mengcompare, belajar. Kita belajar enggak sekolah sastra, enggak sekolah seni gitu. Kita semester 2 putus kuliah, itu sama dengan anak SMA itu semester 2 mata kuliah umum semua. Nah, tapi kita kemudian belajar dari jalanan. Kita menamakan Universitas Kehidupan, Fakultas Pengalaman, Jurusan Eksperimentasi. Saya rektornya, saya dekannya, saya mahasiswanya. Gitu. Tapi tapi kita membuat metodologi belajarnya. Cara untuk belajar di Universitas Kehidupan, Fakultas Pengalaman, Jurusan Eksperimentasi itu ada. Itu metodologis itu, bukan ngawur. Betul. Karena kita praktekkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun kita belajar dan efektif. Begitu efektif ketika Anda membaca sekian buku di kampus dan saya membaca sekian buku di jalanan, di perpustakaan atau di tempat-tempat lain. Bahkan sekarang kita anak-anak sekarang bisa mengakses ribuan buku dari e-book dan lewat internet. Itu
kita pikir bahkan Bung Jamal puisi-puisi di Perpustakaan Nasional itu orang boleh akses. Nah, kita sempat akses tadi, sempat baca-baca sedikit. 2017 kita 3 buku bisa cari di ISBN. 1 tahun menulis 3 buku. Ada terdaftar. Rata-rata berapa halaman itu? Terdaftar 100-an halaman. Maksudnya dalam setahun lumayan produktif, sangat produktif malah 1 tahun 3 buku. Kita periksa Jamal Rahman Irod, kita search di ISBN, ada kan cek ISBN. Anda cek ISBN, keluar DP format, kemudian kasih masuk pengarang, tulis pengarang atau judul buku. Nah, kita kasih masuk pengarang Jamal Rahman Irod. Keluar 3 judul buku tahun yang sama, 2017. Produktif sekali. Nah, alhamdulillah sekarang saya kemudian diberikan kesempatan lagi setelah purna bakti dari penyelenggara pemilu, kita dapat kesempatan lagi untuk berkarya. Barusan menyelesaikan video project musikalisasi puisi konservasi napas kita. Kemudian saat ini sementara menggarap, kita akan lebih fokus ke tema-tema demokrasi. Karya selanjutnya berjudul Kepada Para Calon Pemimpin. Sementara digarap aransemen musiknya. Kita akan fokus ke tema-tema demokrasi. Karena kalau orang bicara misalnya pidato atau kita menyampaikan secara formal ke calon-calon pemimpin, begini menjadi calon pemimpin yang baik. Dorang lebih jago berpidato. Betul. Makanya kita bilang dorang itu pesilat, orang panggil karate, orang panggil tinju. Ambil dia panggil di arena lain. Kita panggil di arena seni dan puisi itu tidak bisa dibungkam. Siapa Ricky ini boleh bungkam? Kita contohkan. Sekarang ada Hebo, seorang intelektual yang kemudian dianggap lancang, kemudian membahasakan kritik dengan bahasa makian yang terekspos di publik kan. Ada tokoh intelektual Indonesia. Betul. Kalau saya baca puisi atau menulis puisi kemudian membacakan di tempat umum, tidak ada, karena itu kan metafora. Puisi itu ketika kita bilang aku adalah sebuah pohon misalnya. Pohon itu mencaci maki engkau. Masa pohon orang mau somasi? Pohon. Dan itu hanya bisa dilakukan di puisi. Betul. Senja pun marah kepadamu yang curang misalnya atau yang menipu. Masa senja nggak mau somasi? Malam pun menyumpahimu agar kau celaka karena kau telah menodai demokrasi. Misalnya begitu. Masa tuh malam orang mau somasi? Nah, itu kelebihannya puisi, tidak bisa dibungkam dia kok. Makanya kita dalam tanda kutip kita selalu lari ke situ. Jadi dong bisa dikategorikan Indang Bung Jamal, puisi masuk di semua lini yang kemudian tidak bisa dibungkam. Nanda bisa sama prop. Iya, punya semua lini dia boleh masuk. Boleh bagi. Iya kan. Hampir semua orang berpuisi. Coba lihat status-status. Mungkin orang lihat bagus edu, tapi menurut kita itu sebuah kemajuan respon publik terhadap dunia sastra. Misalnya setelah sekian purnama akhirnya baku dapat Dengkoko. Kita lihat orang berstatus begitu. Itu betul. Kan dulu ada orang umum, masih halayak umum bicara yang istilahnya puitis begitu. Gitu. Kalau sekarang jadi ketika orang pakai istilahnya instrumen puisi untuk menghajar, mengkritisi dan lain-lain. Justru itu efektif menurut kita. Selain yang boleh masuk di semua lini, semua kalangan boleh, semua usia, semua derajat kehidupan boleh. Oke, susah kan? Susah. Orang mau blok bagaimana? Betul. Puisi, mau somasi, puisi. Betul. Puisi bicara tentang perumpamaan, metafor, tentang makna, bukan makna istilahnya makna multitafsir. Karena enggak boleh bilang misalnya mau marah itu pohon. Kita pohon kok yang bercerita di situ. Begitu. Akar-akarnya pun berteriak ketika kau tanpa sadar menginjak-injak rumput. Nah, rumput bermakna misalnya masyarakat bawah. Gitu. Akar bermakna ideologi atau keyakinan orang terhadap pemahaman dasar. Gitu, Nah, Bung Jamal, torang sudah lala mulu udah baca cerita ini kan. Nah, torang tahan dulu karena ada kita mau panggil ini Nengsur. Nengsur mau kasih minum kopi. Biasa orang kalau bilang kalau minum kopi itu ada inspirasi, kita cari inspirasi. Silahkan. Terima kasih Nengsur. Nah sebagai tuan muda kita ada Tamang Nengsur yang selalu sediakan jamuan for kita tamu-tamu yang datang pak kita acara podcast. Nah, mau minum dulu?
Oke, boleh. Rasakan kenikmatan sensasi Nah, rasa mulai dari menghirup DP. Iya, biasa orang kalau pinta kopi dari DP aroma bagaimana dulu, ya kan? Setelah itu diteguk, perlahan-lahan namun pasti inspirasi mulai muncul. Nah, ini berkaitan dengan kita pertanyaan mengenai inspirasi Bung Jamal dan karya-karya yang sampai 2023 ini ada dan dinikmati oleh banyak orang. Sebenarnya kalau Bung Jamal inspirasi menciptakan sebuah karya terlebih khusus puisi ini tuh dari mana, Pak? Duduk di satu tanpa dapat lihat ini langsung muncul ilham, atau ada orang kisah mungkin kisah cinta kong Bung Jamal orat aret jadi sebuah karya yang bernilai seni tinggi. Asik. Coba bagaimana Bung Jamal? Ya, menarik pertanyaan ini. Memang sebetulnya ada tahapan-tahapannya atau ada prosesnya ya. Ada kalau mau bilang level juga mungkin, tapi semacam itulah. Semacam ada etape-etape berkarya. Jadi misalnya kita baru memulai bagaimana cari ide itu seperti apa. Mungkin yang dimaksud dengan ide kan, karena seni apapun, melukis, fotografi, teater, puisi, seni apapun, kalau nyana ada ide nyana mau jadi itu karya. Jadi yang nomor satu itu ide. Termasuk fotografi misalnya. So ada kamera mahal, so di muka pemandangan sunset bagus. Kokonya ada ide mau bikin komposisi bagaimana, mau kasih masuk pohon satu, mau pakai foreground batu-batu. Tuh, nyana ada ide untuk mau bikin framing bagaimana itu. Maka sampai kapanpun itu shutter tidak akan ditekan, nyana akan jadi sebuah karya foto. Nah, ide itu seorang akan menemukan ide itu memang harus berlatih. Betul. Harus berlatih ketika datang ide atau panggilan intuisi yang orang bahas tadi, itu kemudian langsung dilayani, kemudian idenya bisa dari apa saja. Kemudian dia akan berkembang. Yang kita bilang tadi ada etape-etape ketika orang ada di level misalnya. Ada orang biar istilahnya rumpu dia mau sontong jadi karya yang hebat. Ada puisinya cuma satu kata. Apa? Misalnya ada tuh. Ada apa? Sutarji Kalsumbahri ada puisi yang misalnya cuma win kawin. Oke. Dan itu dimuat jadi sebuah karya sastra. Dan karya puisi. Karya puisi yang tapi bernilai. Sutarji. Kalau zaman tiba-tiba tulis karya puisi apa Anda tidak berproses seperti Sutarji. Nah, itu yang kita jadi ada tahapan-tahapannya orang kemudian untuk apapun ide pasti mau jadi karya. Melewati proses panjang. Panjang sekali. Kalau sudah 23 tahun kok maksud panjang nah, itu. Kita di maksudnya di saat-saat ini ya kurang lebih seperti itu. Apapun kita mendapat lihat mau jadi ide, kita bisa membuat sebuah karya dan bisa dengan sangat cepat. Jadi kita ada istilah spontanitas orang terlatih berbeda dengan spontanitas orang spekul. Ada orang yang ada keahlian, yang ada skill, kong dia kita kok secara spontan tak boleh backing. Spekul itu. Beda dengan orang yang mengalami proses panjang, kita biar nyanda ada naskah, ngana suruh naik panggung, pasti akan jadi puisi. Beberapa kali. Betul. Beberapa kali kita nyanda bawa puisi, bawa dipanggil Bung Jamal untuk membacakan sebuah puisi. Langsung spontanitas jadi. Tapi spontanitas yang melewati latihan yang panjang. Betul. Bukan spontanitas spekul. Iya, spekul Pak. Jadi apa tuh? Ancur panggung. Spekul. Kok dapat rasa. Orang awam pun akan dapat spekul dia. Oke, begitu. Kita baru-baru diundang baca puisi di acara penanaman pohon di Minsel di Desa Malola. Nah, acara penanaman pohon undang saya, kemudian kita tampilkan, kebetulan baru satu hari launching yang konservasi napas kita itu. Jadi kita tampilkan itu di ujung lagu atau musikalisasi puisi konservasi napas kita hanya pentas cuma singkat sekali. Karena itu acara penanaman pohon, kita cuma 2 kata. Tanamlah, siramlah. Asik. Tapi dikemas, tanamlah, siramlah, tanamlah, siramlah, tanamlah, siramlah. Oke. Kemudian jadi sebuah dikemas secara apik. Iya, dengan cita rasa yang melewati, kita bilang tadi spontanitas yang melewati proses panjang nyanda cuma bahkan terlatih. Iya. Beda kan. Beda DP jam terbang Kang. Nah, so hampir 23 tahun Kang Bung Jamal ada sebagai seorang seniman ya kan. Apa kemudian suka duka Bung Jamal ada selama 23 tahun kong ada ndak di hampir 23 tahun ini di titik paling rendah, nggak produktif mungkin, lagi malas, nggak punya mood, nggak punya inspirasi, belum saatnya deh saya menulis, belum saatnya saya berkarya, gimana tuh? Berbagi dong dengan tamang-tamang. Dan itu betul sekali. Kita boleh semacam
memastikan bahwa hampir semua seniman mengalami stagnasi. Itu posisi yang nyandak ada karya biar satu. Kong lama-lama kan bikin orang lebih risau ketika orang apa 3 bulan, kita pernah 3 sampai 6 bulan bahkan nyanda ada satu biji atau satu biji puisi pun nyanda ada lahir, bukan. Makanya ada DP ada DP trik. Makanya kita kemudian ada trik sebagai seorang seniman kita tidak mendikotomi. Kita adalah penyair, kita adalah musisi, kita adalah pembuat film. Nah, kita tidak mendikotomi, kita adalah pelukis. Kita tidak mendikotomi itu. Yang namanya seniman, dia bertarung dengan ide di atas sebuah media. Jadi bukan dijajah oleh media, bukan di bawah media. Jadi media, kanvas itu media. Nada, partitur itu media, itu alat. Orang tidak boleh ada di bawah alat itu. Ide itu harus ada di atas alat, harus di atas media. Begitu. Jadi orang bertarung di atas media, bukan di bawah media. Jadi ketika punya ide, begitu, media apapun pakai. Kita ketika kita buntu menulis puisi, kita bisa buat lagu. Kita bisa melukis. Kita macam-macam. Kita bisa berteater, kita bisa buat film, kita bisa bikin seni fotografi, kita juga belajar digital imaging. Itu tadi itu trik untuk kemudian supaya orang tidak stuck. Betul. Mungkin stagnasinya di satu metode berkarya atau di satu media seni. Kita stuck di melukis tapi kita bikin lagu. Kita stuck bikin lagu tapi kita bikin puisi. Betul. Kita buat karya fotografi. Nah, itu menurut kita kita semua seniman pasti mengalami pertanyaan Koko tadi di titik rendah. Kemudian soal semacam tudingan secara tidak langsung dari lingkungan sekitar. Apa tuh tudingan apa ini? Misalnya waktu istilahnya melamar, masuk minta orang pe anak, mau kasih makan puisi, karena mau kasih makan mau waktu itu kita memang murni berkesenian. Mau kasih makan lagu, menjanjikannya. Mau kasih makan puisi orang pe anak. Itu Kang. Mau makan tuh rebus. Rebus. Iya Kang. Tapi kita bisa buktikan. Bahkan kita pernah didatangi oleh saudara bilang, "Mal daripada ngana duduk-duduk, daripada ngana duduk, lebih ngana jadi ini Jo." Jadi waktu itu ditawarkan jadi sekdes, jadi sekretaris desa karena kita punya keterampilan mengetik. Kata ngana gua tahu ketik, ngana jadi sekdes Jo, ada DP gaji itu tiap bulan daripada ngana cuma duduk-duduk. Kong kita berdiri, ini kamera sampai nak kita berdiri kok. Kita berdiri kong kita bilang, "Om, kita kerja memang mesti duduk-duduk. Kalau kita berdiri kita nih boleh bikin puisi, kita nih boleh bikin lagu, kita nih boleh bikin karya, nih boleh bikin tulisan, nih boleh edit foto, nih boleh bikin digital imaging. Kita memang mesti duduk-duduk." Oh, soalnya Om Lia kok ngana cuma duduk-duduk. Kong so ada bini, begitu. Dong kiranya produktifnya menghasilkan. Karena kan masyarakat umum kan yang tahu ini kerja seniman memang dapat lihat begitu, apa dia cuma tidur kok dari mana dia mau orang dah lihat orang sementara tidur tapi tengah malam orang udah bangun cari inspirasi atau ada garap orang pekarya. Nah kadang-kadang jam berapapun yang kita bilang tadi datang tuh ide, layani panggilan intuisi Anda kan kapanpun biar mengantuk langsung layani. Hilang tuh mengantuk pasti hilang tuh mengantuk karena panggilan hilang. Karena kalau ngana tunda tak lewat dia lewat. Semacam tadi misalnya itu mencangkirkan senja dan menelannya bersama. Kalau kita nyanda ungkapkan tadi secara spontan, lewat. Kalau sekarang jadi karya dia tinggal mau poles. Jadi karya tinggal mau posting ya puisi yang lahir ketika Koko ada wawancara sama kita. Asik. Jadi satu. Tak copy paste. Iya kan. Gitu. Jadi memang itu orang bilang DP rasa cinta itu memang dibangun, ditumbuhkan tiap hari kan untuk orang pekarya yang jauh lebih baik. Iya, itu yang akan mengatasi orang ketika berada di tadi titik yang tidak bisa berkarya, komposisi dalam tanda kutip itu kita apa jenuh so malas dan memang begitu karya siklus itu kan nggak bisa dipaksa naik turun nggak bisa dipaksa. Mungkin ada seniman tertentu yang misalnya rupa Iwan Fals misalnya dia ribuan lagu mungkin 3.000-an sampai 5.000-an lagu ada dia backing tapi itu pun nggak tiap hari dia backing lagu. Ada satu hari misalnya dia 20 lagu tapi ada di hari-hari tertentu dia stuck. Nggak bisa dipaksa karena misalnya energi butuhkan energi, kemudian energinya itu bukan cuma energi fisik, bukan cuma orang sehat, bukan, tapi energi intelektualitas, kemudian spiritualitas, energi itu dibutuhkan untuk lahirnya sebuah karya. Karena
karya seni itu dia dibuat dengan totalitas semua yang orang punya. Ya. Kita kalau mau garap satu lukisan, totalitas semua kita kemampuan, keterampilan, wawasan, pakai for itu. Mau bikin lagu begitu. Mau bikin lagu semua, mau tulis puisi, semua kita, misalnya kita tulis puisi tentang tentang demokrasi misalnya. Kita maksimalkan semua, kita pe wawasan, kita pe pengetahuan, kita pe pengalaman batin, kita pakai semua itu. Betul. Jadi dicurahkan di satu karya. Nah, besar sekali tuh energi orang pakai. Totalitas. All out. Nggak mau dapat rasa orang ini dia orang dia bilang karya mentah. Karya mentah ini. Maksudnya dia cuma bikin laju-laju, nyandak dia curahkan semua dia kemampuan, tidak totalitas. Dapat rasa. Kalau orang terbiasa menikmati, meskipun bukan seniman, kalau Koko terbiasa menikmati karya seni atau biasa menikmati musik Jo. Ini lagu yang ini dah baking, ini kali ini rupanya ndak. Dapat rasa tuh dia ada bikin laju-laju tuh. Biasa gua menyentuh sekali cuma DP kadar. Begitu no karya seni. Begitu. Dapat rasa. Memang Kang. Nah, ini kalau tadi Bung Jamal kan sempat singgung mengenai DP rasa, DP totalitas dan lain sebagainya kan. Kita sedikit sentil Bung Jamal sebagai penyair nih, backing puisi. Nah, terus ada yang mau bawa dan Bung Jamal karya puisi ini. Seberapa penting kemudian sebuah makna tersampaikan, sebuah arti dari karya sastra, bisa dibilang kayak sastra puisi itu dibawakan, kon DP makna dan nges patorang dan sebagai penikmat penonton bagaimana itu dan kadang-kadang lain cuma asal-asal baca gitu dan Bung Jamal bagaimana itu? Jadi ya mungkin ini semacam tips ya. Jadi ketika sebuah karya puisi itu kan tadi kita bilang karya sastra, DP puisi. Tapi ketika dia dibacakan bukan karya sastra lagi, bukan seni sastra lagi, sudah ada seni yang lain, seni performance, seni pertunjukan. Nah, untuk bisa membacakan puisi, kemudian kita pikir mirip juga dengan menyanyi atau public speaking, mirip. Karena ia kan kekuatan komunikasi kan. Betul, bagaimana mengkomunikasikan ini karya ini bahan tulisan ini kemudian diverbalkan di dalam seni public speaking, seni pertunjukan. Nah, itu adalah seni yang lain. Nah, caranya supaya orang mendapat DP makna sebetulnya kalau kita sederhananya ada 3 tahap. Pertama, dia mengerti dulu ini puisi ini apa, DP kalimat-kalimat apa. Jadi bagan puisi itu kan yang normal ada larik itu baris, satu baris itu larik. Baru ada bait. Ada larik, ada baris, ada bait. Nah, satu bait itu biasa terdiri dari sekian baris. Betul. Nah, gitu. Nah, biasanya setiap baris itu ada emosinya. Misalnya aku tak mengenalmu sekian kalender. Aku tak menjumpaimu sekian almanak misalnya. Emosinya apa? Rindu. Misalnya begitu kan, orang tangkan udah DP emosi. Nah, sabantar satu bait ini DP emosi apa? Dia bicara tentang rindu. Atau ini bait, karena setiap bait emosinya beda. Bisa saja beda. Nah, setiap DP emosi. Masa emosi itu esensi dari makna dari bait, dari kumpulan kalimat itu apa? Ketika dia tangkap tuh emosi itu, nah ketika dia akan baca, seorang pembaca puisi, dan jangan salah, ada pembaca puisi hebat di Sulawesi Utara, di Manado, teman saya namanya Bung Aldes Sambalao. Bung Aldes ada menulis 1 biji puisi pun, tapi dia seorang pembaca puisi yang hebat. Jadi dia mungkin Bung Aldes akan nonton ini. Karya-karya lupa Bung Jamal dia baca. Nah, dia hebat sekali di interpretasi. Jadi dia itu tapi maksud interpretasi. Jadi dia bermain emosi. Untuk bisa main emosi, untuk bisa main emosi, orang mesti interpretasi dulu, tafsirkan dulu emosi apa di bait ini, emosi apa di bait selanjutnya. Nah, ketika dia berhasil menafsirkan itu, menginterpretasi itu, dia akan bisa membacakan dengan baik. Nah, tapi dia harus melewati ada tahapan lagi kan, kita bilang ada 3 tahap. Mengerti dulu, kemudian artikulasi. Yang ini Koko keahlian kumang itu. Menyebut kata dengan benar itu artikulasi itu pencumuan dan begitu kan. Menyanyi ini. Itu penting ketika sama baca puisi apalagi. Orang cuma punya kekuatan kata, orang nggak punya
Iya, kekuatan visual gerak itu justru kalau orang tidak menguasai akan mengganggu justru kekuatan kata di saat membaca puisi. Makanya tapi beda-beda. Ada lomba baca puisi, ada performance baca puisi. Beda. Kalau di lomba beda, kalau orang mau tampil istilahnya apa nama? Freestyle. Ya, istilah freestyle mau baca puisi. Kita pernah diundang TVRI, ulang tahun TVRI ke-44. Kita kan baca puisi. Itu freestyle. Maksudnya bukan di lomba. Kalau baca puisi harus baca, lomba baca puisi baca. Kalau nyandak pakai teks, nyandak baca itu deklamasi. Itu jenis seni yang lain. Betul. Bukan seni baca puisi, seni deklamasi. Okay. Nah, dolong kalau orang mau kaji. Tapi kalau kau pertanyaan bagaimana sih supaya maknanya tersampaikan? Nah, itu salah satu triknya itu orang mengerti dulu, baru orang interpretasi ini emosi apa. Oh, emosinya rindu, oh emosinya cemas, khawatir. Itu mimik. Itu ekspresi bermain dengan sendirinya karena orang sok kuasai. Rupa tadi kita bilang, oh dia rindu pada DP orang yang DP orang tua yang sekarang tinggal pusara di hadapan dia. Maka ketika dia membacakan tuh kalimat itu, misalnya tuh, sekian almanak aku tak menghirup aroma keringatmu dan kini aku tersungkur di hadapan pusaramu. Ayah. Ekspresi itu dia mau jadi sendiri. Selain bermain meyakinkan sebenarnya. Iya. Oke. Dan orang dengan sendirinya ketika ini pembaca puisi atau pelisan puisi ini kan dari tulisan kemudian dilisankan. Anggaplah pelisan. Dengan sendirinya si pelisan puisi ini dia yakin dengan apa yang dia baca, kemudian dia yakin dengan caranya menyampaikan. Itu orang yang Balia Lemon yakin. Oh, DP maksud ini rindu. Oh, baru dia misalnya, dan aku hanya bisa berdiam. Oh dia tersiksa dengan itu rindu misalnya. Apa lihat tuh? Ya, betul. Dari mimik. Rindu itu menyiksa ternyata. Dari mimik, nggak perlu. Aku tersiksa, nggak perlu dia bilang begitu. Itu ekspresi yang. Dan aku hanya berdiam begitu lama. Oh, dapat lihat. Diam begitu lama. Kau DP ekspresi begitu. Siksa dia, tahan rindu. Nggak perlu verbal, orang mau bilang. Aku tersiksa menahan rindu. Nggak perlu. Justru puisi yang tadi orang bilang DP kadar seni dibawa kalau terlalu verbal. Jadi dan Bung Jamal semua komponen ya kan dari artikulasi, mimik wajah, rasa dimainkan jadi satu. Ya, itu kalau sudah di panggung. Kalau sudah di panggung. Sudah di panggung mesti pakai semua ilmu itu. Oke. Begitu. Kita dan ini sebetulnya tidak ada metodologi baku yang kita belajar di kampus atau belajar dari referensi. Mungkin ini dari referensi di jalanan ketika kita karena pengalaman tahunan yang kemudian membentuk Bung Jamal untuk jadi orang yang lebih baik. Dan kita bisa menyimpulkan itu. Oh, kalau orang mau bertanya, mau suka mau belajar, supaya dia mempersingkat waktunya, tidak perlu 23 tahun sama dengan Jamal ada belajar. Sudah ngana perlu 3 jam jo. 3 jam kita kasih ngana mau dapat tuh resume dari 23 tahun kita ada lewati di secara singkat gitu kan. Begitu. Secara kilat. Iya. Begitu. Baik pengalaman yang kemudian mengasah seperti apa kemampuan kapasitas seseorang termasuk Bung Jamal. Iya. Itu tuh totalitas yang koko. Iya. Jadi seniman yang hebat. Kalau mau kira-kira Bung Jamal dari 23 tahun ini Bung Jamal PKD seberapa banyak? Kira-kira Jo. Karya apa? Karya foto ribuan. Di combine Jo. Fotografi ribuan dan so terpajang di mungkin masih ada di di Angkasa Pura di bandara di kita foto tentang Boltim, keindahan Boltim. Nah, kemudian kalau foto ribuan foto, kalau puisi 500-an. Iya. Kalau buku mungkin antologi tunggal kita menulis sendiri satu buku dan ada antologi bersama kan kumpulan puisi penyair se-Indonesia. Mungkin kalau dengan kumpulan puisi bersama ada hampir 20-an buku. Tapi kalau yang kita tunggal ada 5 buku, yang 3 buku 2017. Baku Iko itu dah. Iya, Baku Iko. Seri 1, seri 2, itu seri beda. Lain buku. Yang pertama judulnya Toro Takon bicara tentang kalau landscape-nya, gambaran alamnya itu di Bolang Mongondo, Bolang Mongondo Raya. Kemudian kalau yang buku kedua Senja Melandai di Limboto, Gorontalo. Waktu kita diundang di Gorontalo, kita membuat satu buku puisi Senja Melandai di Limboto. Kemudian waktu kita dikirim oleh Kementerian Pendidikan ke Natuna, kita buat buku Ikhtiar Menjaga Peradaban Natuna. Itu diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Ada ISBN, bisa dilacak. Iya. Itu yang kita mau tanyakan. Kita kepo-kepo tadi di YouTube. Ada banyak situasi
tempat, kemudian Bung Jamal baca itu puisi. Iya. Salah satunya di Natuna, orang Manado bilang di Loteng, Iya. Ternyata dia di Goa, kita semua. dalam Pokoknya Goa. sampai bintang tamu yang mau datang, tak Iya. semua di Goa. Iya. Sementara Smokol, Betul. kita bilang ini Bung, ini orang seni begini DP apa ya? DP kalakuang ya kalau mau baca DP puisi sesuai dengan DP tampa dan lain begitu atau gimana Bung? Kok di level tertentu Ha-ha. kita sudah perlu tulis puisi. So kita tuh puisi. Asik. Di level tertentu. So kita tuh puisi. So kita. Asik. Iya, Kalau di buktinya. podcast so kita tuh tuan muda. Iya, Oke. itu ya. Asik. Kadang-kadang bukan karena perlu bereksperimen karena Iya. eksperimen itu orang jurus utama. Orang cara untuk belajar yang paling jitu, yang paling sakti itu eksperimen. Coba Jo. Oke. Itu puisi so di dalam darah apa kita. Buktinya tadi Koko jaga tes pancing secara spontan keluar. Oh, karena so kita tuh puisi. Iya. So di dalam darah apa kita. Orang bilang so mendarah daging. Iya kan. Siapa kita mau Orang pemakanan hari-hari. Iya, siapa kita mau terpenjara dengan metode, dengan rumus dan lain-lain. Rumus Iya. sama begini. Finger trick misalnya. Iya. Tahu main alat musik gitar tahu? Oh enggak, kita piano tahu. Piano. Piano misalnya nada C, ibu jari di mana, telunjuk di mana. Ya. Untuk iya. Nah, kan kalau orang mau tunjuk orang pertama main piano, nada C adalah begini. Iya, betul. Tapi kalau coba jalan lagu, masa bilang tunggu nada C ibu jari di mana? Finger Karena kita trick. sudah kuasai itu. Iya, so finger trick kan yang bermain. Iya. Itu rumus ada di jari. Akibat kebiasaan. Iya. Yang orang lakukan tiap hari mengasah orang semua menguasai sebenarnya. Iya, dan itu harus berulang-ulang. Ya. Kita misalnya apa contoh, dan kita belajar banyak hal dari metodologi itu. Misalnya ini. Apa? Ini kan ada finger tricknya. Iya. Bukan mau cari-cari, ada rumusnya. Mana aku teh? Ini DP nama rumusnya algoritma. Algoritma atau jika karena putar begini sekian kali, maka DP hasil begini sekian kali. Iya. Misalnya ini kan. Asik, cepat sekali ya. Aduh, kita belum tantu le. Iya. Berapa lama biasa selesaikan sampai semua warna jadi satu ini, Bung Jamal? Apa? Berapa lama? Tergantung keahlian skill orang. Oke. Lama-lama akan jadi dengan sendirinya dia. Itu so finger trick kan ada rumus. Wis, jadi pemirsa cepat sekali. Dan kita banyak hal sampai sulap banyak hal kita belajar dengan tadi kita bilang kalau kita yang tadi Koko bilang pengulangan. Iya. Ini kan berulang-ulang kita sudah tahu kalau kita lihat misalnya dia ada posisi begini misalnya. Oh ini sudah jadi, ini belum, maka DP rumus misalnya begini. Sampai dia jadi. Iya, sampai dia jadi. Oke. No, kok apa dan lain sebagainya. Ini algoritma kalau ini DP rumus. Oke. Ya. Oke. Nah, Kong apa dang? Kasih kata-kata dulu for kita pe tamang-tamang di rumah, kata-kata yang memotivasi pada orang supaya apalagi ada orang yang mencintai dunia sastra untuk lebih mengembangkan diri. Terakhir ya, karena waktu ini. Oh iya. Kita masih ada acara maklum banyak undangan. Sebetulnya lanjut. kita cuma mau highlight yang tadi kita sudah bilang. Apa dah? Layani panggilan intuisi Anda, maka Anda akan bertemu dengan hal-hal yang hebat, Anda akan bertemu dengan orang-orang hebat, dan Anda akan menjadi hebat bahkan melebihi kehebatan itu. Dan saya bangga tamu saya hebat, Bung Jamal Iron. Terima kasih buat waktunya. Koko. Nanti orang Koko dapat ulang. Nyak dapat rasa. Masih suka bercerita kita. Mari kita kita soal janjian karena masih ada acara di sebelah. Jadi kita harus pamit nih. Terima kasih Forgon yang sobo ini. Makasih Bung Jamal. Ditunggu karya-karya terbarunya lagi. Kalau kita mau undang ulang datang ke acara podcast. Sampai jumpa. Tetap terus cintai karya sastra karena itu merupakan bagian dan panggilan dari diri Anda. Feder Monika, pamit. Dadah.